Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik channel Vilas Chess. Kali ini aku akan sharing salah satu partai yang dimainkan oleh pemain putih yaitu Rene Letelier Martner. Lawannya Robert James Fischer atau bisa disebut Bobby Fischer di tahun 1957. Oke, langsung aja. Putih melangkah pion D4. Hitam kuda F6, pion C4, pion G6, kuda C3, lalu gajah G7. Jadi posisi ini pembukaan dari King's Indian Defense. Nah, tujuan dari gajah G7 nantinya bisa menekan di petak D4 dengan cara pion ke C5, selanjutnya nanti didukung oleh kuda ke C6. Jadi salah satu tema dari King Indian ini yaitu melancarkan serangan di sisi raja, yang mana nanti dimulai dengan serangan di petak F5 ini. Oke, kita lanjut. Putih menjawab pion E4. Rencana putih untuk melakukan langkah pion E4 ini tujuannya mencegah hitam memainkan pion ke D5. Jadi posisinya permainan ini cenderung sangat dinamis. Berikutnya, hitam rokade, pion E5, kuda E8, pion F4, pion D6, gajah E3, pion C5, D kali C5, kuda C6, C kali D6, dan E kali D6. Jadi E kali D6 ini untuk membongkar di petak E5 ini, supaya tidak tertekan oleh jalur petak pusatnya. Kemudian putih menjawab kuda ke E4. Putih melakukan kesalahan, seharusnya putih bisa mengeluarkan perwiranya terlebih dahulu seperti kuda ke F3 untuk mengaktifkan ataupun untuk menekan di jalur pusat ini. Oke, lanjut. Kita menjawab gajah F5, mengeluarkan perwira sambil mengancam kuda di E4. Dibalas kuda G3, gajah ke E6 agar tidak dipukul kuda kali F5 dan pion hitamnya double, merusak struktur pawn. Lanjut, kuda F3, menteri C7. Kemudian dibalas menteri ke B1. Kita coba analisa, seharusnya jangan menteri ke B1. Di sini putih bisa melakukan langsung aja ke petak F5. Kalau misalkan gajah kali F5, kuda kali F5, G kali F5, gajah D3, pion F4, gajah D2, D kali E5, menteri C2, kuda F6, rokade, benteng Fe8, benteng He1, benteng AD8, dan di sini posisinya masih terlihat seimbang. Kita balik ke partai utamanya, yaitu menteri ke B1. Lanjut, hitam menjawab D kali E5. Putih F5, hitam E4. Seharusnya hitam bisa melakukan G kali F5. Kita lihat kalau kuda kali F5, gajah kali F5, menteri kali F5, kuda D6, menteri H5, kuda B4,
benteng C1, pion E4, kuda H4, benteng FE8, pion C5, menteri A5. Di sini pion tidak bisa memukul kuda karena lagi dipin menterinya di H5. Raja F2, kuda D3, gajah kali D3, E kali D3, benteng HF1, pion D2, benteng CD1, benteng kali E3, raja kali E3, benteng E8, raja F2, benteng E5. Dan kalau kita lihat, putih menteri ke F3 dan hitam menteri kali pion di C5. Lalu ada serangan di raja putih. Kalau dia raja G3, serang lagi kuda E4, raja G4, pion H5, raja H3, dan kuda ke G5. Bisa sekak seter, mendapatkan menteri di F3. Oke, kita balik di partai awal. Pion E4, putih lagi-lagi melakukan blunder atau kesalahan fatal dengan F kali E6. Kita lihat untuk langkah berikutnya hitam memukul kuda di F3, lalu G kali F3, dan di sini hitam melakukan langkah pion ke F5. Jadi pion F5 ini salah satunya tidak merusak struktur pion, jadi masih rapih H7, G6, dan F5. Dan ini nanti diambil dengan perwira-perwira hitam. Jadi kalau misalkan F kali E6, hitam bisa memiliki isolated pawn atau pion tersendiri. Oke, kita lanjut. F5, pion F4, kuda F6, gajah E2, benteng FE8, raja F2, benteng kali E6, benteng E1, benteng AE8, gajah F3. Nah, di sini teman-teman, Visser memiliki langkah tersembunyi untuk melakukan serangan yang tidak terduga-duga. Jadi setelah gajah F3 ini, kita mempunyai rencana yang kita lihat langkahnya setelah gajah di F3. Kira-kira apa langkahnya? Oke, betul, yaitu benteng kali E3. Lanjut, benteng kali E3, benteng kali E3, raja kali E3. Lalu di sini ya betul ada langkah ancaman yang tidak terduga-duga, yaitu menteri kali F4. Kita lihat kalau misalkan pukul raja kali F4, ini checkmate, gajah H6, jalur di sini. Kalau misalkan raja E2, kuda ke D4, raja F2, kuda G4, raja G1, menteri E3, raja H1, menteri kali F3, raja G1, menteri F2, dan raja H1, lalu menteri kali H2, checkmate. Kemudian tadi kalau rajanya ke F2, misalkan rajanya ke E1, posisi seperti ini, raja E2, kuda D4, dan dia raja ke E1. Lalu hitam tinggal pukul kuda kali F3, raja E2, kuda D4, raja E1, kuda G4, menteri D3, menteri ke F2. Nanti kalau misalkan raja ke D1, baru cek kuda ke E3 dengan ancaman raja C1, cek menteri E1, ditutup, baru kita pukul dengan posisi checkmate. Oke teman-teman, ini saja tentang
partai dari Bobby Fischer. Semoga bermanfaat.